Hai Mata Bankers, ketemu lagi sama podcast kita yang kesekian kalinya. Kali ini luar biasa karena ya tamunya kali ini adalah Head Learning loh Mbak Tias loh. Apa kabar? Akhirnya ya yang bisa bikin ini kejadian podcastnya ini Mbak Tias ya. Terima kasih Mbak Tias. Sama-sama, Molly. Oke, teman-teman, sekarang kita akan ngebahas apa Mbak? Katanya topik yang bulan ini adalah tentang growth mindset. Karena ini tahun baru, saatnya kita untuk bikin resolusi dengan bikin perubahan gitu ya. Oke, Denny udah tahu tapi kan ya sama Ibu. Oh ya, satu lagi rekan podcast kami. Coba kenalkan diri Denny ya. Halo semuanya, aku Denny ya, intern baru di Permata Learning Center. Oke, ya jadi ada buku Berasa kayak ini nggak emak sama anaknya gitu nggak sih? Iya sih Mbak. Biar ada muka baru Mbak. Muka kita udah sangat terkenal. Oke, Mbak Tias berhubungan sama growth mindset tadi. Kalau nggak salah kan di link ini Mbak Tias tuh ya ada ngebahas tentang growth mindset yang viewersnya udah banyak banget ya Mbak. Cerita dong Mbak, itu kayaknya seru. Nggak banyak-banyak sih, nggak kayak yang udah profesional gitu ya. Jadi saya cuma sharing aja waktu itu teman-teman bahwa terkait dengan kesempatan untuk menjadi leader gitu ya. Itu kan salah satu kalau growth mindset itu kan konsepnya tentang bagaimana kita merasa bahwa kemampuan kita itu masih bisa dikembangkan, masih bisa bertumbuh gitu ya. Nah ada beberapa teman tuh kebetulan di divisi kami di Learning and Development itu sedang terjadi beberapa perubahan organisasi dan beberapa teman itu memiliki opportunity untuk sekarang tuh punya tim gitu ya. Nah pada saat one on one atau pada saat ngobrol-ngobrol, bercandaan maupun nggak bercandaan itu sempat terlontar beberapa diantaranya misalnya, aduh Mbak kalau boleh milih kita pengen jadi professional learning aja deh gitu ya. Kayaknya jadi leader tuh repot gitu, ribet, harus ngajarin orang atau mungkin harus bertanggung jawab sama timnya. Hidupnya orang tuh ada di tangan kita gitu ya Mbak. Terus kadang-kadang kan kalau kita masih baru tuh kan kita terbiasa udah ngerjain apa-apa sendiri ya, dan kita ngerasa tuh udah perfect ya kerjaan kita. Jadi ketika dikerjain sama anak buah kita, mungkin kita ngerasa, aduh mendingan gua kerjain sendiri deh. Ini kesannya gitu jadi ya Mbak. Kesannya jadi 2 kali kerja kan gitu kan. Nah terus saya bilang waktu itu sama beberapa dari mereka, oke, gue cerita ya versi leader menurut gue bilang. Jadi kalau saya ditanya, sebetulnya situasi yang paling nyaman buat aku tuh apa sih dalam bekerja? Pastinya aku seneng kalau bisa riset, mencari bahan buat bikin training modul, aku mendesain gitu ya. Nggak berhubungan sama banyak orang yang ya, terus aku senang berhubungan dengan banyak orang tapi tidak dalam formal leader and team gitu loh. Jadi lebih kayak trainer and trainees gitu kan. Terus nanti pada saat aku deliver, aku kasih gitu, kebanyakan trainees gue tuh aku paling seneng tuh paling puas tuh kalau mereka tuh gitu ya Mbak ya. Sama itu Mbak, nilai feedbacknya Mbak. Sama nilai feedback supaya dapet trainer reward. Tetap. Buat teman-teman yang pengen dapet trainer reward, daftar jadi trainer internal trainer community yang Molly ya. Benar. Wajib gitu. Jadi waktu itu terus aku bilang sama timku itu, aku bilang kalau ditanya gue paling seneng ngerjain apa, itu yang paling gue bikin berbinar-binar, mata gue sparkling gitu ya. Itu kalau gue harus merem, gue bayangin apa yang paling bikin gue seneng melakukan sesuatu, ya itu ngajar. Dan yang orang yang aku ajar itu merasa mendapatkan insight atau merasa mendapatkan manfaat gitu. Nah, terus tapi kenapa gue mau jadi leader gitu kan? Yang aku pikirin pada saat itu adalah gini, ketika Tuhan menempatkan kita pada posisi sebagai leader atau sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap orang lain, kita bayangin begini deh, kalau aku dengan tenagaku sendiri gitu ya, kira-kira paling bisa mentok 20-30 orang sehari yang aku training. Tapi kalau aku meng-grooming teman-teman di LND untuk menjadi great trainer, dan kira-kira 10 orang di LND ini semuanya bisa jadi great trainer, dalam waktu yang sama
di hari yang sama kita bisa serentak mencerdaskan 300 orang. Oke, wih, Gitu itu kan. Nah, namanya efek itu ya, Bu. multiple effect, Multiple ripple effect, effect gitu kan. Nah, benar-benar. jadi aku bilang sama anakku itu, sama timku itu, aku bilang, kalau kamu menjadi leader, jangan dilihat dari posisinya, tapi lihat dari kesempatan posisi itu bisa berkontribusi. Semakin tinggi kamu, semakin banyak wewenang kamu, pasti opportunity untuk berkontribusi itu akan semakin besar gitu. Nah, kalau kamu ngelihat leader itu sebagai posisi yang bisa berkontribusi lebih besar, bayangin, kan asik kan? Dari 30 orang, lo bisa dalam satu waktu yang sama bisa jadi 300 orang. Lo reach out 300 orang. Benar-benar. Terus 300 orang itu bisa nyebarin lagi ke 3.000 orang. Misalnya makin luas lagi. Nah, that's why posisi sebagai leader itu harus menjadi sebuah motivasi kita untuk oke, apa yang bisa gua perbuat ya, bisa gua kontribusiin. Nah, semoga dengan punya mindset itu kita jadi nggak takut nih buat jadi leader, bahwa asik loh jadi leader gitu. Jadi look at the bright side ya Mbak ya, bahwa jadi leader itu jangan dilihat bebannya, tapi lihat manfaatnya gitu ya Mbak. Oke. Ya kayak gitu. Terus tadi aku barusan baca juga di satu majalah itu kata-kata dari beberapa leader-leader yang memang sudah teruji ya. Jadi mereka sudah pernah kena krisis, mereka sudah pernah kena ini gelombang pandemi gitu ya. Bisnisnya turun segala macam. Jadi ternyata leadership itu kalau dulu pelajaran yang aku terima tuh leaders itu adalah posisi yang bisa menginfluence orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita mau gitu ya. Tapi ternyata sekarang definisinya udah berubah lagi. Udah mulai bergerak ya Mbak Tias ya. Oke, sekarang jadi kayak gimana Mbak? Leadership itu adalah momen untuk menciptakan perubahan. Gitu. Jadi impact, perubahan. Jadi semua orang sebetulnya bisa jadi leaders. Dan ada yang namanya leaders moment. Nah, leaders moment itu apa tuh Mbak? Pada saat kita harus mengambil keputusan, membuat tindakan yang bisa menghasilkan perubahan. Yang itu kita punya circle of influence-nya gitu ya Mbak, yang kita bisa punya kendali, jadi manfaatkanlah as a leader gitu ya Mbak ya, yang nggak dipunyain orang lain. Jadi juga tidak usah menunggu punya posisi kan, sama Denia ya. Sehari-hari juga kita bisa. Bener. Jadi misalnya nih, lagi macet banget di jalan gitu ya. Nah, kita as a leader gimana? Leadership kita di situ. Apa yang bisa kita lakukan perubahan di situ misalnya? Misalnya kita bisa bantu bikin sabar untuk tidak ikut-ikutan nyelip-nyelip gitu kan. Itu banyak momen-momen yang akan menguji keputusan kita untuk apakah kita mau membuat perubahan atau kita mau ikut-ikut apa yang udah ada aja. Gitu. Jadi perubahan itu atau as a leader itu bisa di macem-macem ya Mbak? Betul. Nah, syarat utamanya yang pertama untuk bisa seperti itu adalah growth mindset tadi. Bahwa kita itu punya pemikiran bahwa segala sesuatu itu bisa dikembangkan, bisa bertumbuh, bisa dipelajari. Jadi kita nggak takut untuk menghadapi situasi yang kita belum tahu. Atau sesuatu hal yang baru gitu. Nah dari situ leadership kita akan muncul juga gitu. Oke, keren. Ini ada yang mau ditanyain ke itu? Kan sebagai anak baru sama ibu baru saya berpengalaman maksudnya. Banyak banget sih, jadi insight baru tahu kalau misalnya jadi leader tuh ternyata nggak semenyeramkan itu ya. Leader di bayangan kayak harus mimpin. Kayaknya nanti anak-anak pada curhat, nanti pada ini gitu-gitu kali ya. Udah gitu kan biasanya anak buah tuh pengennya leadernya sempurna gitu ya. Tegas juga, lembut hati juga gitu ya. Mau ngerti juga, tapi juga
kadang-kadang mau bijaksana, Iya, tapi iya, juga harus punya visi. Pokoknya tuntutan anak buah terhadap leader tuh banyak banget gitu. Bener-bener. Nah itu Apalagi- kadang-kadang yang bikin kita takut juga buat Iya, jadi iya leader. benar. Apalagi lagi anak buahnya ada banyak ya Bu. Yang ini pengennya ini, yang ini pengennya lembut, yang ini Coba pengennya bayangin, tegas dong iya. gitu ya. Coba Bu. bayangin teman-teman Permata Bankers ya. Saya punya yang kayak Mauli ini 10 di tim saya ya, kayak begini coba. Satu aja kan, aduh gitu kan, udah hati-hati banget gitu. Apalagi 10 gitu. Tapi kalau kita bayangkan ripple efeknya tadi, worth it juga loh gue ngobrol one on one sama anak gue. Gak Iya. apa-apa sekarang gue harus spend waktu, tapi at the end itu dampaknya akan dirasakan oleh banyak orang gitu. Oke, jadi balik lagi kalau aku bisa sampaikan ya, simpulin Mbak bahwa Tuhan menciptakan kita itu pasti ada maksud dan tujuannya, termasuk menjadikan kita as a leader. Gitu Dan ya Mbak. Jangan takut buat jadi leader. Asiknya lebih banyak daripada mudaratnya gitu ya. Orang bilang ya. Ya Allah. Berat ya teman-teman. Oke, sampai ngomongin mudarat loh ya Allah. Bentar besok Jumat Mbak. Ya, Jumat khotbahnya udah dicicil hari ini ya. Oke. Sepertinya udah. Ini udah mau di Dari aku udah ya. dari Mbak Molly sendiri. Udah banyak. Kalau Denia sendiri ya dari sisi growth mindset atau keberanian untuk memulai hal-hal baru, mencoba hal-hal baru gitu. Kalau di dunianya Denia sekarang nih, di kuliahan atau pada saat activity sama teman-teman zaman sekarang gitu ya, anak-anak zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Aku sendiri jarang sih Mbak kalau terjun langsung jadi leader gitu. Tapi tadi pas Mbak ngomong tentang leader itu bisa ngambil keputusan buat kita sehari-hari yang influence diri sendiri gitu-gitu, aku baru sadar sih mungkin selama ini aku ngambil keputusan itu juga udah salah satu bagian dari leadership itu. Bagian dari kamu testing your leadership skill gitu ya. Ya betul banget. Jadi gak usah nunggu punya posisi atau jadi ketua apa gitu. Tapi kita semua tuh sebenarnya bisa jadi leader, cuman kita praktekin aja leadership skill kita, yaitu membuat perubahan gitu. Betul. Oh iya benar. Yes, keren gak sih ya kan? Bener kan? Ngomong sedikit tapi yang masuk banyak teman-teman. Oke. Tampaknya Mbak Tia sudah mau dijemput. Ya seperti biasa ya, waktunya ibu saya pada. Oke, teman-teman, di podcast kita kali ini harus diakhiri sekarang, tapi jangan khawatir karena akan ada banyak lagi. Karena Mbak Tias banyak loh sharingnya, ya. Ya macam-macam, mulai dari tips, trik menghadapi interview, juga kapan-kapan ya teman-teman ya. Atau tips ngurusin anak kembar dan bapaknya, ada juga. Itu penting ya. Balik lagi kesimpulannya adalah growth mindset itu penting dan itu bisa dipakai atau bisa diterapkan dimanapun, kapanpun. Oke? Sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Terima kasih dan Bye-bye. Hai. Bye.